البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi pagi guys di sana. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di 143 betul ya? Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz ibni Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu taala. 102. Satu berapa sekarang? 143. Oh, ya, ayo. Wa hakamal hakim wa hukmul hakim inda ahlil ilm yarfa'ul khilaf. Walaupun ini sendiri masih ada khilaf juga, tapi maksudnya adalah perkara yang terkait dengan kehakiman tentunya, bukan terkait dengan masalah mazhab fikih. Jadi beliau mengatakan seorang hakim apabila sudah memberikan keputusan, menurut para ulama ini akan menghilangkan khilaf, tak boleh lagi ada khilaf. Bukan berarti maksudnya adalah berarti ijma, yaitu apa, dipaksa oleh hakim, bukan itu. Tapi ini terkait dengan pelaksanaan hukum di pemerintahan. Karena memang berbeza antara mufti dengan qadhi. Kalau di zaman sekarang, kalau di zaman Rasulullah SAW, memang mereka adalah mufti sekaligus qadhi. Sehingga mereka boleh menegakkan hukum terutama yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tapi setelah itu, pada masa-masa setelah itu memang dipisahkan antara qadhi dengan mufti. Kalau sekedar mufti, kata para ulama, dia tidak punya kekuatan untuk menghukum, langsung mengatakan engkau harus kena had, harus dipukul. Lalu apa, orang disuruh, muridnya disuruh untuk memukul orang itu tak boleh kalau mufti. Tapi kalau qadhi memang dia betul-betul jadi waliul amr yang berhak untuk menegakkan hukuman, memancung kepala mungkin atau menggantung atau apa. Inilah yang dimaksudkan di sini. Yaitu apa? Dalam hukum pemerintahan, yaitu kalau seorang hakim, walaupun ada beberapa mufti yang khilaf, lalu hakim memilih pendapat ini, maka memang itulah yang harus dijalankan, dipraktekkan. Bukan berarti kemudian semuanya ijma seluruh dunia, tapi praktek di negara itu kalau hakim sudah mengatakan begitu, ya sudah, itu yang dijalankan. Sama saja ternyata itu pendapat yang rajih ataukah marjuh ketika diteliti dari sisi khilaf fikih dan sebagainya. Fa idza rufi'a ilal qadhi rajulun la yusalli, maka apabila ada seorang lelaki yang tidak sholat, dia dilaporkan kepada qadhi. Fanaqul, kita mengatakan in hakama alaihi bil kufril akbar, jika hakimnya itu menghukumi orang ini adalah orang kafir akbar, wa qatlih, dan menghukumi orang ini harus dibunuh ala annahu murtad, dengan alasan dia itu murtad, fa innahu yakunu murtaddan, maka dia dihukumi murtad. Wa in hakama alaihi bi annahu yuqtalu haddan, dan jika hakim menghukumi orang tersebut bahwasanya dia harus dibunuh karena sebagai had, sebagai hukuman orang yang meninggalkan sholat, yakunu kufruhu kufran asghar, maka kekufurannya adalah kufur asghar, yaitu prakteknya setelah dia dihukum mati, dia disolati atau tidak, ini masalahnya. Kalau hakim menetapkan dia murtad, maka tidak disolati. Kalau hakim mengatakan dia tidak murtad, cuma hukuman orang yang tidak sholat memang dibunuh, maka berarti apa? Setelah dia dibunuh, dia disolati tetap. Tapi tidak wajib semuanya menyolati, karena ini fardu kifayah. Jelas kalau kita sendiri meyakini dalam hati kita, ini menurut saya, yang saya pilih adalah mazhab yang mengatakan orang ini kafir, berarti kita jangan ikut menyolati tentunya. Li'annal qaidata inda ahlil ilm, karena kaidah menurut para ulama adalah in hakamal hakim anna hukmal hakim yarfa'ul khilaf, bahwasanya hukum seorang hakim itu akan menghilangkan perselisihan di negeri itu prakteknya. Walaupun kalau kita menulis buku tetap khilaf akan kita katakan ini khilaf, pendapatnya ini, ada yang pendapatnya ini, dan yang rajih menurut kami ini dengan dalil ini, itu terserah. Baik, wahuna masalah di sini ada permasalahan, hiya idza qulna bi anna tarika shalah yakfur, jika kita katakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir, hal
yakfur bitarki sholawati kulliha, apakah dia menjadi kafir karena meninggalkan semua sholat, yaitu 5 waktu itu, au bitarki ba'dhiha, ataukah dengan sebab meninggalkan sebagiannya, ala qaulain, ada 2 pendapat. Qala ba'dul ulama qala ba'dul ulama innahu la yakfuru hatta yatruka sholawati kullaha, dia tidak kafir sehingga meninggalkan semua sholat. Amma idza kana yusolli wa yatruk, adapun kalau dia sholat sebagian waktu dan meninggalkan sebagiannya, fala yakfur, maka dia tidak kafir. Bal la budda an yatruka sholawati kullaha, bahkan dia harus meninggalkan semuanya kalau apa dihukumi kafir, yaitu dihukumi dengan sebab itu. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya tentang masalah ini. Ketika ditanya masalah itu, beliau mengatakan ketika dia meninggalkan sholat, memang apa kita katakan dia kafir. Tapi masalahnya setelah itu ternyata asar dia sholat, maka kita hukumi dia ini masih muslim. Sebentar lagi dia sudah syahadat lagi istilahnya. Baik. Adapun yang lain seperti Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan jangan dikafirkan dulu, tengok sehari semalam dia memang sholat 5 waktu atau tidak. Baik. Kalau sebagian maka memang tidak kafir, tapi berada pada khotorin azim, bahaya yang sangat besar. Wa qala akharuna min ahlil ilm, yang lain dari kalangan ulama mengatakan, berarti kalau Syekh Yahya dohirnya ikut yang mana berarti ya? Mungkin pendapat yang ini ya, walaupun satu saja dia langsung kafir. Kalau dohir dari fatwa beliau yang waktu itu beliau sebutkan di daras umum itu. Buktinya apa? Sekali meninggalkan sholat langsung apa? Dihukumi kafir. Cuma nanti kalau sholat lagi berarti apa? Syahadat lagi dia itu. Berarti dohirnya beliau mengikuti yang kedua. Annahu yakfur walau taraka fardhan wahidan amidan muta'ammida. Dia kafir walaupun hanya meninggalkan satu kewajiban saja dengan sengaja, sama ya, amidan muta'ammidan. Fa idza taraka fardhan wahidan muta'ammida, maka jika dia meninggalkan satu saja sholat wajib dengan sengaja, hatta kharajal waqt, sehingga waktunya itu hilang, walaisa lahu udhrun fi dzalik, dan dia tidak punya udzur dalam perbuatannya itu, laisa muta'awwilan, yaitu dia tidak melakukan penakwilan seperti takwilnya Hajjaj bin Yusuf dan sebagainya itu, wala nasiyan, dan juga dia bukan karena lupa, wala naiman nauman yu'dharu fih, bukan pula karena apa dia tidur dengan tidur yang dapat udzur. Bukan sebenarnya sudah bangun tapi pusing-pusing di atas katil, pusing-pusing saya masih tidur nih. Kan. Qalu yakfur. Maka kalau tidak ada takwil, memang dia sengaja walaupun satu sholat ditinggal, dia kafir. Qalu bi kufrihi. Dia kafir. Wa ala hadza, berdasarkan pendapat kedua ini, falladhi yu'akhiru sholatal fajri wa la yusalliha illa ba'da syuruqis syams. Orang yang mengakhirkan sholat subuh dan tidak melaksanakan sholat tadi kecuali setelah terbitnya matahari, muta'ammidan, dengan sengaja, kama yaf'alu ba'dun nas, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, fa innahu yakfuru ala hadzal qaul, maka dia kafir berdasarkan pendapat yang kedua ini. Li'anna ba'dun nas yakbatus sa'ata ala waqtil amal, sebagian orang memasang jamnya itu sesuai dengan waktu bekerja, yaitu apa, pasang alarmnya. Waktunya jam 8, saya bangun jam 7 aja. Jelas jam 7 matahari sudah terbit biasanya. Wala yastayqidhu illa ba'da syuruqis syams. Mungkin apa di sebagian waktu jam 7 sudah terbit di sini. Dan dia tidak bangun kecuali setelah matahari terbit. Setelah terbitnya matahari. Wa yastamirru ala hadzal amr wa ya'taduh. Dia terus-menerus melaksanakan perkara seperti ini dan terbiasa dengan itu. Hatta innahu idza nubbiha wa hudzir, sehingga apabila dia dikejutkan dan diperingatkan, lam yaltafit wa lam yaktaris, dia tidak menoleh, walam yaktaris. Yaktaris yaitu, yaktaris artinya adalah merasa susah. Kalau lam yaktaris tidak merasa susah kah? Tidak merasa susah dengan itu, ataukah tidak memberikan perhatian dengan itu, tidak mengambil berat. Famithlu hadza kafarahu jam'un min ahlil ilm. Orang seperti ini dikafirkan oleh sejumlah ulama, yaitu pendapat kedua ini. Minhum samahatu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Di antara mereka adalah Syekh bin Baz, walaupun satu sholat. Tayyib. Afta bi anna ladzi yu'akhiru sholata an waqtiha bistimrar.
Beliau memfatwakan bahwasanya orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya terus menerus bihaitsu yakunu dzalika daidanah, yang mana perbuatan itu menjadi kebiasaan dia, daidan yaitu terus menerus, wa adatah menjadi tradisi dia, kebiasaan dan tradisi dia, fa innahu yakfur, maka dia kafir, wal iyadzubillah. Fal amru fi hadza jiddun khatir, maka urusan dalam masalah ini adalah serius. Di sini istilahnya serius juga kah? Serius, tayyib. Khatir, berbahaya. Fal wajibu 'alal muslim an tashtadda inayatuhu bis shalah, maka yang wajib untuk dikerjakan oleh seorang muslim adalah yaitu dia memperbesar perhatiannya kepada salat, wa an yuhafidha 'alaiha, dan memelihara salat, wa an yu'addiyaha fi waqtiha, menunaikannya pada waktunya, wa yu'addiyaha fil jamaah, menunaikannya di jamaah. Baik. Wa yahrisa 'alal khusyu', dan bersemangat untuk khusyuk, wa huduril qalb, dan hadirnya hati, wa tama'ninah, dan ketentraman hati, ketenangan hati, wa mutaba'atil imam, mengikuti imam. Imam untuk apa? Jamaah pertama tentunya. Karena itulah imam yang sebenar untuk jamaah pertama. Yang kedua itu biasanya udzur. Li'anna sholata hiya akhiru ma yufqadu minad din, karena sholat adalah akhir yang dicari-cari dari agama ini. Hadis Abdullah ibnu Fairuz ad-Dailami itu dari ayahnya. Yang pertama kali hilang adalah apa? Hukum, yaitu apa? Yaitu hukum dalam Islam. Yang paling akhir hilang adalah sholat. Kalau yang paling akhir itu hilang juga, berarti apa? Islamnya hilang orang itu. Yang paling akhir dicari-cari adalah sholat. Ternyata dicari pun tak ada. Oh, dia datang tapi apa? Cuma setahun 2 kali. Wah, masalah. Waktu raya aja sambil bilang maaf lahir batin ya Allah. Nauzubillah. Wa li anna hadzal muslim minal islam ala qadri hadzihi minas shalah. Dan juga sebabnya adalah bagian keuntungan seorang muslim dari Islam adalah sesuai dengan kadar bagian keuntungan dia dari sholat. Kalau tidak ada keuntungan sama sekali, yaitu dia tidak punya pahala sholat, berarti dia bukan muslim. Dan ini sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Asar ini fatwa beliau, wasiat beliau sebelum wafat. Wali anna man hafadha 'ala shalah fa innahu lima siwahu ahfad. Dan karena orang yang memelihara sholat, dia akan lebih memelihara yang lainnya. Tayyib, karena memang sholat ini adalah tanha anil fasya wal munkar. Oh, ada di sini. Tayyib. Ini juga apa? Fatwa Umar. Fatwanya sahih. Asar ini sahih. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, maka dia akan lebih menyia-nyiakan perkara yang lain. Tentunya sholat yang sahih. Kalau sholatnya mubtadi'ah, maka tidak dijamin mampu untuk mencegah orang itu dari kemungkaran. Walaisa ba'da dhahabiha islamun waladin, tidak ada Islam dan agama setelah hilangnya salat tersebut. Wali annal muslima idza aqama shalah wa addaha wa aqamaha kama amara Allah. Dan sebabnya juga karena apa? Seorang muslim jika dia menegakkan salat, menunaikannya dan menegakkannya sebagaimana yang Allah perintahkan, nahathu anil fahsya'i wal munkar, salatnya itu akan mencegah dia dari kekejian dan kemungkaran. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Juga dalam apa? Hadis di Jami'us Shahih punya Syekh Muqbil, dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna fulanan kana yusalli bil lail fa idza asbaha sarik. Sesungguhnya ada seseorang yang di malam hari dia sholat, tapi kalau sudah masuk di waktu pagi dia mencuri. Mungkin jadwalnya lain ya dengan jadwal pencuri yang di sini. Al-Muhim. Rasulullah mengatakan apa? Satanhahu ma taqul. Dia akan dilarang oleh apa yang engkau ceritakan tadi, yaitu kalau emang sholat dia bagus sampai bahkan qiyamul lail pun bagus, suatu saat dia akan dihentikan oleh sholatnya itu dari apa? Perbuatan mungkarnya tadi. Wa sholatul jamaah wajibatun la yajuzu lil muslim ay yatakhallafa anil jamaah. Salat jamaah itu wajib. Tidak boleh seorang muslim untuk tertinggal dari jamaah illa bi udzur, kecuali dengan suatu udzur. Wa man takhallafa anha min ghairi udzur, barang siapa tertinggal dari salat jamaah, dari jamaah tanpa udzur, faqad
faqad tasyabbaha bil munafiqin, berarti dia menyerupakan diri dengan munafikin, yang mana Nabi ingin membakar rumah-rumah mereka tadi. Tayyib. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man sami'an nida summa lam ajaba yujibu summa lam yujib fala salata lahu illa min udhur. Barang siapa mendengar azan lalu dia tidak memenuhi seruan tadi, maka tidak ada salat bagi dia kecuali dengan sebab suatu udzur. Disebutkan dalam catatan kaki, ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tabrani dan lain-lain. Al-Hakim mengatakan sahih ala syarti syaikhain. Alam apakah Baghawi juga mengatakan demikian dan disahihkan oleh Syekh Albani. Memang Syekh Albani mensahihkan. Demikian pula apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan ini ada illah. Ada apa? Penyakit hadis ini. Makanya yang rajih adalah pendapat jumhur, yaitu apa? Tetap sahnya salatnya itu sah dan juga sesuai dengan hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, juga hadis Ibni Umar muttafaqun alaih, yaitu apa? Salatul rajuli fi jamaah tafdulu ala salatihi fi baitihi aw fi suqihi bi khamsin atau sab'in wa ishrina shalah. Salat seseorang di rumahnya di jamaah itu lebih utama daripada salat dia di rumahnya atau di pasarnya itu 25 atau 27 salat. Kata para ulama ini menunjukkan apa? Kalau dia salat sendirian tetap ada pahala. Cuma apa? Kalah sebanyak 27 kali dibandingkan dengan salat jamaah. Berarti apa? Ini tidak sesuai dengan hadis yang di hadapan kita ini, yang mengatakan kalau sholat sendirian itu dia tidak ada sholat. Sementara hadis muttafaqun alaih itu menunjukkan sholatnya sah, ada pahalanya, cuma kalah jauh. Dan hadis ini berpenyakit, cuma anak tidak hafal penyakitnya apa hadis yang ini, yang disahihkan oleh Syekh Albani di sini. Wasabata berarti apa? Dosanya lain-lain. Dia tidak jamaah ini dosa, tapi apa? Tetap sholatnya itu sah, karena ini bukan menjadi syarat sah sholat. Dan itu yang betul menurut pendapat jumhur, bahwasanya jamaah di dalam sholat itu bukan syarat sah sholat. Hadis yang di hadapan kita ini dhaif, menjadi syarat sah sholat. Kalau tidak jamaah berarti apa? Sholatnya tidak sah, ini dhaif. Wa sabata anna rajulan a'ma sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa Abdullah bin Ummi Maktum. Dan telah pasti bahwasanya ada seseorang yang buta bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya atau mungkin apa? Meminta udzur, dan beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Waalaikumsalam. Dan ini ada kemungkinan sebelum beliau ditunjuk untuk jadi muadzin. Boleh jadi. Faqal ya Rasulullah inni rajulun dharirul basar. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya adalah orang yang buta matanya. Dharir yaitu apa? Buta. Wali qaidun syasi'ud dar, dan saya memiliki seorang pemandu, tetapi apa? Rumahnya jauh. Apa ini? Yulaimuni. Oh alam, apakah ini yulaimuni berarti kembali kemana? Ke dia. Sebagian riwayat tidak ada lafaz yulaimuni, tapi mungkin ada memang. Yaitu apa? La yu'alimuni kalau tidak salah. Yaitu apa? Tidak sesuai dengan saya, mungkin karena tempatnya jauh. Fahal li rukhsatun an usalliya fi baiti. Coba ana periksa lagi insyaallah. Apakah boleh? Apakah saya memiliki keringanan untuk sholat di rumah saya? Qal hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar panggilan? Qal na'am. Dia mengatakan ya. Qal la ajidu laka rukhsah. Saya tidak mendapatkan keringanan untukmu. Padahal dia buta dan pemandunya itu mungkin apa? Terlambat datang. Wa fi sahih annahu rakhasa lahu awalan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pertama kali memberikan keringanan pada dia, summa raddahu saniyan, lalu memanggil lagi. Pada kali yang kedua, faqal hal tasma'un nida'a bis shalah? Apakah engkau mendengar panggilan untuk salat? Faqala na'am. Dia mengatakan ya. Qal fa'ajib, maka penuhilah. Thayyib. Ini menunjukkan apa? Dia tidak mendapatkan udzur. Tapi kenapa Itban bin Malik beliau mendapatkan udzur? Hadis muttafaqun alaihi itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ini Rasulullah tengok kemampuan orang itu. Sementara apa? Itban bin Malik memang sudah tua, bukan sekedar buta, tapi tua dan sering antara dia dengan masjid itu ada banjir, jalanannya itu jadi banjir. Ini biasa yang di Yaman memang macam itu.
jalanan-jalanan, tapi kalau waktunya banjir memang dia jadi sungai. Jalannya lebih rendah daripada tempat di sekelilingnya. Tarnya kurang di Yaman, terlalu banyak perang. Kemudian faida kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yajidu rukhsatan li hadzal a'mad dharir. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan keringanan untuk orang yang buta ini, yang tunanetra ini, alladzi laisa lahu qaidun yulaimuh. Makanya memang ada apa? Ada la nafiyahnya, la atau laisa. Makanya yang tadi itu kurang sepertinya. La yu'alimuni mungkin. Karena apa? Yang sebelumnya wali qaidun, berarti memang kurang nafi. Dan dia tidak memiliki pemandu yang sesuai dengan dia, fa kaifa yajidul insanu li nafsihi rukhsatan wa huwa shahih. Maka bagaimana seseorang itu mendapatkan keringanan untuk dirinya sendiri, masing-masing jadi mufti dirinya sendiri. Oh, saya udur lah. Oh, saya MC sikit lah, atau apa tak tahu. Padahal dia itu sehat, laisat bihi illah, tidak ada penyakit. Kalau ke pasar siap, tapi kalau ke apa itu, ke masjid, oh ini bahaya, ini masih PKP. Oh, itu buat udur sendiri. Wa fil hadis ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mushalah. Tidak ada 3 orang pun di dalam satu desa atau di suatu pedalaman yang mana tidak ditegakkan sholat di tengah-tengah mereka illa qad istahwadha alaihimus syaitan, kecuali syaitan itu telah menguasai mereka. Min taukidun nafi. Dan hadisnya sahih memang ma'ruf. Di sini dihasankan, tak apa, boleh dihasankan, boleh disahihkan. Au kama qala, atau seperti apa yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa qad hamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuharriqa buyuta qaumin binnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertekad, ini alal khilaf. Al-Hafidz mengatakan hamma ini adalah bidayatul iradah. Kemudian beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan ham itu adalah nihayatul iradah, yaitu betul-betul tekad yang sangat kuat. Wa alam, memang ini khilaf. Apakah dia awal keinginan, yaitu baru sekedar keinginan sedikit, ataukah dia adalah akhir keinginan, yaitu tekad yang bulat. Alal khilaf. Untuk membakar rumah-rumah suatu kaum dengan api, la yashhadunal jamaah, yang kaum tersebut tidak menghadiri sholat berjamaah. Faqal laqad hamamtu an amura bihatabin liyuhtaba. Sungguh saya telah berkeinginan untuk memerintahkan didatangkan kayu-kayu bakar agar dikumpulkan, summa amura bisalah fa yu'adzana laha, lalu saya perintahkan untuk dilaksanakan sholat lalu diadzankan. Baik, alal khilaf, apakah maksudnya adzan betul-betul adzan ataukah iqamat? Sebagian meriwayatkan apa? Iqamat. Summa ukhalifa ila rijalin, lalu saya tertinggal dari sholat tadi, tapi apa? Sudah meletakkan khalifah, yaitu apa? Meletakkan pengganti. Karena apa? Imam boleh mencari imam yang kedua sebagai pengganti karena suatu udzur. Boleh tanawub fil imamah, saling menggantikan, mewakili. Untuk pergi ke sekelompok orang, fa uharriqa alaihim buyutahum, lalu saya membakar mereka bersama dengan rumah mereka. Sebenarnya adalah membakar rumah mereka bersama dengan mereka. Ini alaihim berarti mereka di dalam. Yakni buyutahum, apa biasanya berarti? Ma'ruf. Ini sudah ada maf'ul bi kan? Buyutahum. Baik. Wasabata, dan disebutkan oleh Al-Hafidz tidak ada yang menghalangi Nabi, kecuali di sebagian riwayat menunjukkan apa? Yang menghalangi adalah karena ada wanita, anak-anak atau orang sakit yang punya udzur untuk tinggal di rumah. Wasabata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, telah pasti dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, man sarahu an yalqallaha ghadan muslima, barang siapa bergembira untuk berjumpa dengan Allah esok hari, yaitu apa? Di hari kiamat, sebagai seorang muslim, fal yuhafid ala haula'i sholawat, maka hendaknya dia memelihara salat-salat itu haitsu yunada bihin, tatkala dipanggil atau setiap kali dipanggil untuk sholat. Fa innallaha syarra'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, karena Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda,
Dan sesungguhnya sholat 5 waktu itu termasuk sunnah petunjuk. Karena Rasulullah mengatakan apa? As-sholatu nur. Sholat adalah cahaya. Hadis Al-Harits Al-Asy'ari menunjukkan apa? Memang dia adalah mendatangkan cahaya petunjuk. Baik. Makanya kalau orang merasa kebingungan, hendaknya apa? Istikharah biar dapat petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitih, seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana salatnya orang yang tertinggal itu di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, pasti kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhaliltum. Baik, sebagian membaca la dhalalatum, tak masalah. Seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian pasti tersesat. Baik, ma'ruf ini hadis Muslim. Allahuna wallahu a'lam. Pasal dengar azan tu katanya melihat mikrofon. Baik, ini khilaf di kalangan ulama karena apa? Tentunya di zaman Rasulullah SAW mereka tidak pakai mikrofon jelas. Sehingga apa? Sudut pandangnya adalah kata Syekh Yahya itu dilihat dari tradisi manusia yang kekuatan umum manusia, tapi manusia yang mana? Yang muadzin. Baik, bukan dilihat dari mikrofon karena kalau ini mungkin apa? Alatnya mungkin sampai berkilo-kilometer jauh sesuai dengan kemampuan alatnya itu. Tapi dilihat dari kemampuan seorang muadzin yang azan tanpa pakai pengeras suara. Jadi tolak ukurnya itu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Jadi tolak ukurnya adalah muadzin yang suaranya keras. Karena apa? Tatkala Rasulullah menyebutkan itu dalam keadaan muadzinnya adalah seperti Bilal, fa innahu anda minka sautan, suaranya memang lebih keras daripada suaramu. Demikian pula siapa itu? Abu Mahdzurah Al-Makki dan sebagainya. Jadi bukan suara orang-orang macam kita ini, tapi yang memang layak untuk jadi muadzin. Yaitu apa? Suaranya memang sangat lantang, sangat keras dan sebagainya. Lalu berapa kurang lebih jaraknya? Baik. Kalau Syekh Yahya mengatakan kurang lebih 1 kilo 2 kilometer kalau tanpa pengeras suara itu seorang muadzin, bukan orang biasa. Tapi apa? Muadzin yang secara umum kurang lebih mungkin seperti itu. Kalau siapa Imam Ibnu Qudamah yaitu kurang lebih adalah apa? Mungkin sampai 2 mil, 3 mil. Ini pendekatan aja, pendekatan. Tapi jarang ada muadzin yang zaman sekarang suaranya gitu. Kita sudah dimanja dengan alat-alat. Tapi zaman dulu sampai apa? Boleh mencapai 2 batasan Madinah. Memang lantang sekali suaranya. Wallahu a'lam. Yang jadi soalan pasal Sufi ini yang